Ada suatu kasus sih tentang Ibu Tati nih. Iya. Nah, studi kasus ini saya dapatkan dari modul calon guru penggerak. Iya, Bu. Nah, jadi saya minta bantulah sama Bu Dewi, kira-kira bagaimana menurut Ibu Dewi untuk menanggapi dari masalah yang akan saya sampaikan kepada Baik, Ibu. Bu. Baik, siap ya Bu ya, bersedia ya. Bersedia. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi. Iya. Begini Bu, ini kasusnya tentang Ibu Tati. Itu, Bu. Nah, saya bacakan ya Bu ya kasusnya. Ibu Tati ini adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja saya, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati itu pun persis di sebelah ruangan kelas saya. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-murid itu sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Nah, kepala sekolah saya dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, pada suatu hari itu saya mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar gitu untuk melihat suaranya datang dari mana gitu. Nah, ternyata saya melihat seorang anak murid perempuan kelas 5 itu sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Nah, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, ketika saya melihat Ibu Tatinya tampak tidak peduli, dia tidak menghiraukan sama sekali suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Nah, saya juga bisa melihat tuh kemarin bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu juga mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas gitu, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, kalau menurut Ibu Dewi nih, apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan gitu jika melihat peristiwa seperti itu? Kalau menurut saya, Ibu selaku teman sejawat dari Ibu Tati ini, sebaiknya Ibu mendatangi Ibu Tati ya. Kemudian bertanya, itu Ibu kenapa anaknya kok di luar, kemudian menangis, ada masalah apa? Nah, kalau misalnya masalahnya anak ini diberi sanksi, nah kita sebagai teman sejawatnya memberikan pandangan lah, tidak sepatutnya atau tidak selamanya kita memberikan hukuman seperti yang dilakukan Ibu Tati ini untuk satu kesalahan. Karena saya ada beberapa kali melihat beberapa artikel di internet gitu Bu, kita harus memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan itu yang mendidik. Begitu. Jadi kalau misalnya saya telaah dengan ini mindset saya menghukum anak dengan suruh keluar, kemudian mungkin ini dia sudah merasakan bahwa benar dia salah sampai berlutut menangis sampai memohon seperti itu kita sebagai guru harusnya pedulilah sama anak kita ini. Juga menghukum seperti itu Bu, itu akan berakibat mental kepada anak yang kita hukum itu. Jadi dia merasakan nanti akan takut datang ke sekolah gitu. Kalau seperti itu Bu, boleh nggak ya misalnya guru lain gitu kan, guru lain itu menginterupsi lah gitu kejadian yang kebetulan dilihat itu, melihat siswa kelas 5 yang Ibu Tati itu menangis, boleh nggak ya kalau guru lain menginterupsi atau memberikan pertolongan lah gitu kepada si anak atau bagaimana tanpa memperhatikan Ibu Tatinya, tuh gimana sih Bu? Bisa nggak ya kalau misalnya kita seperti itu? Kalau seperti itu kita nggak bisa Bu, karena ini anak muridnya. Hanya kita sebagai teman sejawatnya kita harus ke gurunya langsung gitu. Jadi ya kita beri pandangan, kita berikan masukan gitu Bu. Misalnya kalau anak salah Bu, jangan seperti ini hukumannya atau sanksinya. Mungkin bisa
dia membaca Pancasila, menyanyikan lagu wajib, atau dia membacakan perkalian, atau kalau misalnya menyebutkan nama presiden gitu. Jadi sekarang ini nggak zamannya Bu melakukan kekerasan kepada anak didik kita gitu kan, karena itu akan mengakibatkan mentalnya akan jatuh gitu loh Bu. Iya. Jadi kalau seperti itu Bu, kan kita nggak bisa menginterupsi itu pada saat kejadian itu karena bukan wewenang kita, karena si anak juga bukan murid kita gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan Bu? Apakah hanya menemui ibu itu atau bagaimana pada saat kejadian itu, atau bagaimana? Langsung kita interupsi datang ke kelasnya atau selesai dulu pembelajarannya atau bagaimana Bu? Bagusnya kalau bagusnya sih Bu begini, memang kita nih kasihan ya sama anaknya gitu kan, udah hari panas, dia berlutut sampai menangis gitu, istilahnya kalau bisa dikatakan dia mohon ampunan gitu tuh Bu, supaya ibu tatinya memperhatikan dia gitu kan. Tapi kalau dalam pada saat kita melihat ibu tatinya sedang mengajar, sebaiknya untuk berbicara atau menemui Bu Tati itu selesai beliau mengajar, atau pas jeda saat dia memberikan latihan kepada siswanya. Gitu. Berarti kita perhatikan dulu gitu ya. Situasinya memungkinkan tidak betul sekali Bu Rika. Seperti itu. Jadi jadi kapan lah kita rasanya bisa menginterupsinya waktunya pas tadi Bu Dewi? Bisa Ibu pasti lagi tadi? Gini Bu, pada saat Ibu kan melihat kejadian itu, Ibu lihat intip sedikit kelasnya Bu Tati masih mengajar gitu ya, istilahnya tanpa memperhatikan anaknya yang sedang menangis di luar ini, dia tetap mengajar kepada anak yang di dalam ruangan. Nah itu kalau misalnya kita jeda pada saat itu, takutnya Bu Tati tersinggung gitu ya. Jadi sebaiknya untuk Ibu menghampiri Bu Tatinya pada saat dia jeda memberikan materi, dan pada saat itu dia memberikan tugas kepada siswa yang di dalam kelas. Nah itu bolehlah kita masuk ya. Jadi menurut Bu Dewi, kalau kita ingin menginterupsinya, lihat dulu situasi di kelas, apakah ibunya sudah selesai mengajar atau bagaimana. Kalau misalnya sedang memberi materi, atau kalau sudah memberikan materi, mungkin pada saat siswa mengerjakan latihan baru bisa kita sampaikan ya. Jadi menurut Bu Dewi nggak masalah itu kita memberikan masukan kepada Bu Tati dengan peristiwa seperti itu. Kalau menurut saya tidak masalah, karena begini Bu, kita selain menyelamatkan anak juga memberikan masukan kepada Bu Tati gitu kan. Kalau kita tahu kita anak tuh sedang berlutut menangis gitu kan Bu, boleh kita biarkan bagaimana perasaan kita sebagai guru gitu kan Bu. Nah jadi kita pun ingin menolong anak tanpa harus menyinggung perasaan Bu Tatinya ya. Karena kan pasti Bu Rika juga tahu pada saat kita sedang mengajar di jeda itu karena hilang juga fokus kita mengajar gitu. Jadi supaya proses pembelajaran di kelas Bu Tati itu tidak terganggu, kita lihat jedahnya. Nah, jika beliau sudah selesai memberikan materi dan kemudian dia sudah memberikan tugas, pada saat itulah kita bisa minta izin kepada Bu Tati untuk berbicara sebentar mengenai anak yang di luar ini. Baiklah, terima kasih banyak Bu Dewi atas masukannya, pendapatnya tentang masalah dari Bu Tati ini. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan lah bagi Bu Tati bagaimana cara memberikan, sebenarnya sanksi itu tidak boleh, tapi sanksi yang mendidik ya. Betul ya. Oke lah, terima kasih banyak Bu Dewi ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.